Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 4 Lewi Damar yang saya cintai dan yang saya banggakan, khususnya kelas 1 atau kelas 7. Bertemu lagi pada kesempatan hari ini dengan Bapak, yaitu pelajaran PPKN dengan tema norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya absen ya. Untuk absen silahkan kalian tulis nama kalian masing-masing di kolom komentar video ini atau di grup WhatsApp kita ya, WhatsApp grup kelas 7. Baik, perkenalkan nama Bapak Suhendi. Di sini Bapak kebagian memegang mata pelajaran PPKN. Salam kenal ya dari Bapak, dan selamat juga kepada kalian yang telah naik tingkat ya dari SD ke tingkat SMP. Semoga di SMP ini kalian bisa lebih semangat belajarnya dan lebih berprestasi tentunya. Oke, lanjut ke materi kita. Pada kali ini kita akan membahas mengenai norma ya, norma-norma yang berlaku dalam berbangsa dan bernegara. Sebelum kita ke norma, kita review terlebih dahulu materi kita, yaitu adanya individu ya, bahwa manusia itu terdiri dari individu. Kemudian individu-individu itu berinteraksi, terjadilah suatu kelompok. Nah, kenapa adanya kelompok? Karena setiap manusia saling membutuhkan, atau manusia satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, maka manusia akan melakukan interaksi sosial atau interaksi antar manusia, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Nah, interaksi sosial itu bertindak sesuai dengan kedudukan, sesuai peran ya, sesuai status sosial. Kita status sosialnya ada di mana nih? Itu akan menyesuaikan, dan peranan masing-masing. Setelah melakukan interaksi sosial, itu harus didasari oleh nilai dan norma. Nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur dari kebaikan atau keburukan sesuatu yang dinilai gitu. Contohnya, manusia yang dinilai adalah tentang tingkah laku. Bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk. Itulah yang dimaksud dengan nilai. Yang keduanya ada norma. Nah, untuk norma itu sendiri adalah materi bahasan atau materi pokok kita hari ini. Mari kita lanjutkan pada materi pokok kita tentang hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan dalam masyarakat. Manusia tentunya dilahirkan ya oleh ibunya. Kita dilahirkan dalam kesendirian waktu kecil, tetapi tetap walaupun kita sendirian, dari masa kecil kita selalu langsung butuh orang lain, yaitu adanya peran ibu yang merawat kita. Lalu pada usia kanak-kanak kita memiliki kelompok bermain dengan teman sebaya ya, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA.
sampai ke masyarakat. Manusia sifatnya berkelompok. Dan itu semua adalah kodrat manusia dari Tuhannya, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Mengapa kita perlu melakukan berkelompok, hidup berkelompok dengan manusia lain? Karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Karena tidak ada kebutuhan yang diciptakan oleh sendiri, melainkan kita butuh orang lain. Yang kedua, untuk mempertahankan hidup. Jelas. Kita bisa ini, belum tentu bisa itu. Orang lain bisa itu, belum tentu bisa ini. Maka saling ketergantungan di situ. Kemudian untuk melakukan usaha. Nah, usaha itu terbagi menjadi 3. Ada yang menghindari, artinya menghindari itu sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak boleh terjadi. Kita hindari, itu suatu usaha. Yang kedua, melawan. Melawan biasanya jika merasa manusia itu sudah terancam dari keadaan amannya. Yang ketiga adalah mengatasi atau sesuatu masalah yang diatasi oleh manusia itu sendiri. Pertemuan kepentingan, itu menurut Surojo Widjodiputro. Nah, manusia itu karena sebagai makhluk sosial akan melakukan kontak dengan manusia lain. Kontak yang menyenangkan, kepentingan yang saling memenuhi, ya, kontak yang pertama. Kontak yang kedua tidak menyenangkan, yaitu kepentingan yang berakibat persaingan dan perlawanan. Itu yang tentunya kita ingin hindari. Kemudian mengatasi gangguan kepentingan. Dan manusia selalu berusaha untuk apa? Agar tatanan masyarakat tertib. Yang keduanya berusaha untuk hidup aman, damai, dan terjaminnya kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Itu ya yang diinginkan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial, menurut Aristoteles, bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya manusia sebagai makhluk sosial atau manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu bergantung, berkelompok, dan bersosialisasi dengan orang lain. Dan juga manusia selalu berorganisasi. Hukum sosial itu hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Kita sadar dengan posisi kita saat ini. Lalu terbagi menjadi 3 juga ya. Ada interaksi sosial, relasi sosial, dan masyarakat. Interaksi ya ini, seperti Bapak sedang menyampaikan materi, kalian sebagai pendengar itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Interaksi antar individu dengan kelompok kalian yang sedang mendengar sebagai siswa. Lalu relasi sosial atau hubungan dengan sejenisnya ya, orang lain di situ, relasi, membuat hubungan ataupun dengan masyarakat. Kita masuk ke pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Semuanya memiliki perbedaan yang lebih spesifik. Namun di sini kita akan membahas norma terlebih dahulu. Norma itu ada tata, ada kaidah dalam bahasa Arab, atau norma dalam bahasa Latin, atau ukuran. Itu semuanya memiliki arti yang sama. Norma ada beberapa macam. Di antaranya adalah perintah dan laporan. Perintah, kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dipandang baik. Laporan, kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu yang dipandang tidak baik. Itu ya. Lalu norma yang berlaku di masyarakat itu ada berapa? Kita ketahui bersama bahwa norma yang berlaku di masyarakat ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Yang keempat norma hukum. Kita bahas satu-satu. Mulai dari norma agama. Norma agama itu namanya ya, artinya apa? Peraturan hidup
yang harus diterima manusia sebagai perintah dan larangan. Sumbernya dari mana? Yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa. Akibat ketika kita melanggar, mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa siksa kelak nanti di akhirat setelah kita meninggal dunia atau di alam akhirat. Yang kedua, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Yaitu peraturan hidup yang bersifat umum dan universal. Sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya dari hati sanubari manusia. Akibatnya apa? Ketika kita melanggar norma kesusilaan ini akan berakhir dengan penyesalan. Bisa dibayangkan kan? Kita pernah menyesal. Itu mungkin salah satu perbuatan kita yang melanggar norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup. Sumbernya dari mana? Yaitu keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Ingat ya, norma kesopanan itu bisa berlaku di suatu tempat dan bisa juga tidak berlaku di tempat lain. Akan sedikit berbeda tergantung kultur budaya masyarakat itu sendiri. Nah, apa akibat yang dirasakan ketika seseorang melanggar norma kesopanan, yaitu dicela oleh sesama dan dikucilkan. Tentunya kita tidak mau ya dicela dan dikucilkan, maka kita harus menjunjung tinggi norma kesopanan itu. Yang keempat adalah norma hukum. Nah, ini dia. Norma hukum adalah norma atau peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Di kita ya ada beberapa aturan, mulai yang tertinggi sampai yang terbawah. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, kemudian Perpu, PP, kemudian adanya peraturan daerah, sampai yang paling bawah adalah peraturan desa. Sumbernya dari mana? Norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Itu ya, dicampur semuanya. Yang sifatnya bisa berlaku untuk semua warga negara, walaupun berbagai keberagaman. Apa akibat seseorang jika melanggar norma hukum? Yaitu ancaman berupa hukuman, bisa denda, bisa juga penjara. Maka jangan sampai kita melanggar aturan hukum yang berlaku di negara kita, khususnya di Indonesia. Mungkin itu saja materi tentang norma. Tugasnya adalah kalian memberikan contoh dari masing-masing norma itu sendiri. Pelanggaran norma yang termasuk pelanggaran norma agama itu apa saja? Tulis 3 ya. Norma agama 3 pelanggarannya. Norma kesusilaan 3 contohnya. Norma kesopanan 3 contohnya, dan yang 3 juga norma hukum. Yang termasuk ke norma-norma itu berdasarkan pengertian dan penjelasan Bapak tadi, kalian tuliskan di buku, dibaca tulisannya di depan video, nanti videonya dikirim ke Bapak maksimal 3 menit. Itu saja materi dari Bapak hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan lafadzul alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.